Kenapa sih setiap aku ngeliat sapu tangan ini, kok aku ada perasaan yang aneh ya? Kayaknya aku inget seseorang gitu. Tapi kenapa aku nggak inget siapa dia? Aduh bos, aduh bos, 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 si Mila itu harus bantuin saya bos. Ini penting bos. Lo aja no sendiri no. Gua aja gak bisa nyadarin Mila no. Aduh bos, gitu aja kok nyerah sih bos. Begini bos, dulu di kampung saya itu ada tetangga saya yang punya penyakit sama seperti si Mila itu. Lupa daratan bos. Wah, mana hari ini si Pino imunisasi lagi. Pasti di sana banyak ibu-ibu. Ujung-ujungnya ngerumpi. Capek banget gua. Gimana cara? Aduh. Aduh. Pegal-pegal banget di badan gua. Mana gua lagi masuk udara lagi. Mas Yayang, hari ini kan sampean mau itu toh, mau ke puskesmas sama si Vino, imunisasi. Iya. Tapi semalam sih habis berdagang. Maksudnya habis begadang. Jadi kurang fit. Lo anterin Vino ya. Tenang Mas, tenang. Selama ada Yayang emak, akan saya lakukan apapun kata Yayang. Bener. Lo memang calon ibu yang teladan. Itu kan Dede Emma yang semalam ikut lomba nyanyi. Iya. Anaknya mau diimunisasi deh, Ma. Nje, Bu. Aduh, saya dukung Dede Emma loh sampai menang. Caranya ketik rek spasi Emma, ya kan? Nje, sembah nuwun, nje matur suwun. Kamu sudah menikah ya? Kok saya baru tahu sih? Kan peserta lomba nyanyi itu syaratnya belum boleh menikah, apalagi punya anak. Aduh, piye toh? Nggak apa-apa kok, walaupun kamu sudah punya anak, saya tetap dukung kamu. Iya, tapi udah makasih aja deh, makasih. Bukan. Piye toh? Wah, itu kan si Emma yang ikut lomba nyanyi itu. Kok dia bawa anak sih? Berarti dia udah kawin. Wah, bisa jadi gosip baru nih. Enak banget ya punya pembantu kayak si Emma. Gua bisa nyantai, ongkang-ongkang kaki. Anak gua juga badannya berisi. Bisa diajak ke imunisasi. Coba kali si Pita. Boro-boro. Yang ada pala gua dicendotin ke dinding. Benjol-benjol semua gua. Aduh no. Ada apaan bos? Aduh no, punggung gua sakit banget nih no. Kenapa bos? Ceritain. Ini gara-gara si Kudanil nih no. Jadi punggung gua sakit no. Aduh. Oh, maksud si bos, si beruang kutub itu. Aduh no, siapa lagi yang bikin punggung gua sakit no selain dia? Udah bos, tenang bos. Maksud bos mau ngapain nih? Ya terserah lo deh. Nih, gua kasih uang tambahan buat lo ya. Pokoknya sekarang Deborah lagi piknik. Lo yang rencanain deh semuanya ya. Pokoknya mesti berhasil ya. Oke bos, pokoknya bos tenang aja. Rencana gua gak bakalan gagal. Oke? Gua mau mikir dulu. Jangan ganggu gua ya. Selamat siang. Tunggulah sebentar. Selamat siang, Pak. Sini kau. Cari siapa kau? Apa benar ini rumahnya si Johan, Pak? Perkenalkan, saya dokter yang punya gelar bejibun. Ada gelar PhD, dokter,
dokter, dokter huruf kecil, insinyur, ahli bedah plastik, ada juga dokter ala dukun beranak. Saya juga bisa loh, Pak. Kau pasang kuping kau baik-baik. Ini bukan rumahnya Johan. Ini rumahnya Tagor Raja Guguk. Kalau rumah Johan di mana ya, Pak? Saya tak tahu rumah Johan di mana. Sebabnya saya harus bawa dia ke rumah sakit loh, Pak. Memangnya itu si Johan sakit apa? Sakit jiwa, Pak. Sebabnya dia sudah 2 bulan melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Makanya saya harus jemput dia nih, Pak. Kalau enggak, wah, bahaya loh, Pak. Si Johan gila kau bilang? Ya iyalah. Dokter. Kau kan punya gelar panjang kali itu kan? Coba kau pikir-pikir. Apakah kau bisa menyembuhkannya itu, dokter? Gini loh, Pak. Johan itu bisa sembuh. Kenapa kau, dokter? Enggak. Maksudnya sebenarnya bisa sembuh. Tapi kalau dia punya anak, nanti anaknya juga bisa sama seperti si Johan. Seteng. Cucuku pasti juga akan gila. Aduh. Bagaimana, dokter? Apakah bisa disembuhkan, dokter? Soalnya begini loh, Pak. Dulu saya juga punya pasien sama penyakitnya seperti si Johan itu. Ketika dia punya anak, istrinya ngelahirin, brojol. Itu anaknya nggak langsung mau minum susu. Malah dia minta minyak tanah campur es batu. Apa kau bilang, dok? Minum minyak tanah campur es? Iya. Kalau aku tuh biasa campur tua. Aku bingung ini, dokter. Maksud kau ini apa ini? Gila sama minyak tanah itu apa hubungannya, dokter? Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak Tagor Raja. Kurang ajar kau memang rupa-rupanya dokter gila kau. Gimana, Bos? Oke kan acting gua? Gila. Bagus, No. Biar si Tagor itu kapok, No. Ngejodohin gue sama si Deborah, ya. Ya iyalah, Bos. Kenapa sih setiap aku ngeliat sapu tangan ini, kok aku ada perasaan yang aneh ya? Kayaknya aku inget seseorang gitu. Tapi kenapa aku nggak inget siapa dia? Siapa sih yang ngasih sapu tangan ini? Kok aku nggak bisa inget ya? Atau jangan-jangan yang ngasih pacar aku? Tapi kenapa aku nggak bisa inget siapa orangnya? Siapa sih? Ini sapu tangannya yang gue kasih sama Mila. Mila masih nyimpen. Berarti dia masih inget gue. Jadi lo didiskualifikasi. Wah, berarti lo gak bisa ikut lomba lagi dong. Mas, aku sudah gagal lagi. Aku udah nggak bisa jadi artis lagi, Mas. Gak bisa. Pokoknya gak bisa. Sebagai manajer, lo harus bisa nyanyi lagi. Gue yakin kok lo bakalan jadi juara. Mana mungkin, Mas? Apa iya masih bisa? Gimana ya? Tenang aja. Gua ada kenalan seorang artis.
Pasti omongan artis itu panitia pasti percaya. Tenang aja. Impossible. Oh, sampean aja nggak punya kenalan artis gitu kok. Jangan meremehin Parno ya. Gua ada kenalan seorang artis. Memang benar, Mas. Bisa. Terus caranya gimana, Mas? Udah, pokoknya lu tenang aja. Yang penting sekarang lu urusin dulu tuh Pino. Pokoknya urusan lu bisa nyanyi apa enggak, itu urusan manajer lu, oke? Gua urusin dulu, oke? Urusin tuh Pino. Heh, supir. Panggilin nyonya kamu dong. Bilang ya, di sini ada Vita. Bu Vita. Waduh, ngapain sih nyebelin ini ke sini? Kumis gue mana ya? Nanti gue bisa ketahuan nih. Dengar gak sih kamu? Budek ya? Jangan-jangan kamu itu emang supir yang budek. Ayo cepet panggilin. Wah, gawat. Gue harus gimana nih? Penyamaran gue bisa kebongkar kalau dia ngeliat gue. Loh, muka kamu kenapa? Naoli, Mbak. Mau dilapin, Mbak. Mau kenalan, Mbak. Sorry ya. Saya kalau harus salaman sama supir, najis. Kok saya nggak panggilin dong, Mbak? Jadi kamu nggak mau manggilin nih? Lo aja, Mbak. Lagi kena oli. Jalan. Yuhu. Permisi. Lo? Ini bener rumahnya Mila? Maksud saya Dewi. Kalian siapa? Kalian kembar ya? Kok mukanya mirip sih? Kembar? Udah deh. Kalau ada sekarang panggilin cepetan. Gak bisa. Semua urusan Dewi saya yang tanggung jawab. Udah banyak omong. Kalau ngomong panggilin ya udah. Saya kesana sendiri. Nanti dulu. Berani pegang rambut saya. Dasar. Kamu kira saya nggak berani ya nampar kamu? Rasain ini. Kamu rasain kan tamparan saya? Kenapa kamu masih di sini? Mau digampar lagi ya? Enggak, ampun. Aduh bos, si Mila itu harus bantuin saya bos. Ini penting bos. Lo aja no sendiri no. Gua aja gak bisa nyadarin Mila no. Aduh bos, gitu aja kok nyerah sih bos. Begini bos, dulu di kampung saya itu ada tetangga saya yang punya penyakit sama seperti si Mila itu. Lupa daratan bos. Caranya no? Caranya bos, ketik rek spasi emak, kirim ke 338. Oh gitu? Iya, lupa. Maksudnya bos, caranya, temuin si Mila sama orang-orang yang kenal sama dia. Kalau enggak, kenalin sama orang yang punya spesial hubungan sama dia. Terbalik. Sama seperti si bos itu. Maksud lo apa sih, no? Maksudnya begini, bos. Kenalin si Mila sama si emak. Temuin tuh mereka berdua. Mereka kan dulu pernah ngamen berdua, bos. Pasti mereka akrab.
Mudah-mudahan aja ketika si emak ketemu sama si Mila, Mila langsung sembuh, Bos. Gue ragu-ragu, no. Gue aja orang yang dicintainya aja. Dia nggak sadar-sadar, no. Beda lah, Bos. Bos kan laki-laki. Kalau pertemanan wanita itu sangat erat sekali, Bos. Bener. Bener juga lo, no. Yaudah cepetan, kita bawa Mila ke emak, ya. Oke, Bos. Saya tuh sangat mendukung sekali kalau Bos tuh jadian lagi sama si Mila. Ya iyalah, no. Oke lah. Sip. Ayo. Kalau Mila sadar, berarti dia bisa jatuh cinta lagi sama si Johan. Gue gak akan diem aja nih. Gue pingin sih.